Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita berjumpa kembali. Insya Allah malam ini kita akan coba menguak dengan satu tema, yaitu tentang sosok Ratu Adil. Jadi di masyarakat itu kan berkembang banyak versi bahwa Ratu Adil itu ada yang mengatakan laki-laki, ada yang mengatakan perempuan. Nah, ini yang akan coba kita kuak malam ini. Mudah-mudahan nanti sosok yang hadir bisa memberikan informasi dan keterangan yang lengkap dan informasi yang memang sebenar-benarnya informasi yang ingin kita ketahui, ya. Munculnya sosok Ratu Adil pertama kali itu dimunculkan oleh beliau Prabu Jayabaya dalam Jangka Jayabayanya, ya, sang Raja Kediri. Dari beliaulah awal nama itu muncul. Ada dua sosok sebenarnya di sana, antara Ratu Adil dan Satrio Piningit. Nah, itu nanti akan coba kita kuak apakah ada hubungannya atau tidak, atau memang satu sosok yang sama ataukah berbeda. Nah, itu akan coba kita kuak nanti misterinya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, ya. Sudah, kita lanjut saja untuk minimalisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan izin saya minta hadirkan salah satu sosok yang paling mengetahui dan diizinkan untuk menceritakan tentang yang sebenar-benarnya beliau, sosok Ratu Adil. Saya minta hadir, langsung masuk jasad menata, masuk. Allah senang singkat sini. Allah singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan siapa, dari mana panjenengan? Hamba Satrio. Yang Satrio. Nah, dari mana, ya? Hamba dari Kayangan. Dari Kayangan. Tingkat berapa? 67. Tingkat 67. 67. Sama tingkatannya dengan kemarin salah satu sosok yang hadir juga, ya, dari golongan ruh juga, dari tingkatan 67 kalau salah. Itu panjenengan dari golongan jin atau Hamba dari bangsa roh. bangsa roh? Oke. Boleh tahu enggak panjenengan ini kedudukannya sebagai apa? Hamba dahulu seorang resi. Dahulu seorang resi, Ya. ketika berjasad. Ya, Di zaman siapa itu, ya? sebelum kerajaan Kalingga. Sebelum Kalingga? Ya, Apa kerajaan sebelum Kalingga? dulu masih berbentuk seperti pedukuhan. Oh, masih pedukuhan. Ya, Belum berbentuk rintis. kerajaan. Ya, Hmm. hamba termasuk salah satu di antara beliau-beliau yang tadi merintis. Panjenengan termasuk salah satunya Ya, yang merintis. ya, Oh, dari 4. oh, dari yang 4 kemarin. Ya, Oh, oke. hamba berada di timur.
Oh, panjenengan yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Timur. Ya, Oh, ada di sana. sekitar wilayah Tuban ya. Benar. Oh, jadi nyambung ya dengan ceritanya kemarin beliau. Oke. Ya, sebenarnya kita langsung ke temanya saja, oke? Jadi, cuma sebelum itu saya minta dulu panjenengan untuk bersyahadat sama sholawat 3 kali untuk mengecek ya, yang Ya. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Oke, matur nuwun ya. Oke, jadi ini yang saya langsung saja ke pertanyaan awal. Sosok Ratu Adele. Siapa sebenarnya beliau? Sosok Ratu Adele itu apakah laki-laki, apakah perempuan, dan terahnya itu kemana? Monggo panjenengan bisa mulai menceritakan. Beliau adalah sosok laki-laki. Sosok laki-laki. Ya. Beliau termasuk salah satu atau keturunan dari Kayangan atau bangsa Kayangan. Ruh Kayangan. Ya, secara garis beliau juga masih terhubung dengan beliau-beliau para raja-raja Nusantara. Masih ada darahnya. Ya, dan beliau pun adalah salah satu dari pengikut pemimpin akhir zaman. Oh, beliau sudah merapat juga. Alhamdulillah, sudah. Oke. Beliau diberi kemampuan yang sama. Kepemimpinan, keadilan, kebijaksanaan, sama seperti pendahulu-pendahulu beliau. Sosoknya mungkin tidak terlihat atau sederhana. Jika berbaur, tidak akan bisa diketahui. Oh, gitu. Artinya masih disembunyikan juga. Benar. Apa hubungannya dengan sosok Satrio Piningit? Seperti dua sosok yang bersinergi, tetapi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Sebentar. Sosok Ratu Adele ini apakah saat ini sudah ada? Sudah. Jasadnya Sudah. ada. Dan beliau pun insya Allah sudah siap. Oh, sudah siap untuk bertugas. Oke. Terus Satrio Piningit, apakah jasadnya berbeda dengan Ratu Adele? Berbeda.
Berbeda. Ya, beliau yang akan memimpin semua pertempuran-pertempuran di akhir. Sosok siapa? Satrio Piningit. Satrio Piningit. Ya, Hah? dan beliau pun Sang Ratu Adil juga bersama beliau Satrio Piningit. Tetapi semua masih disembunyikan. Masih disembunyikan. Itu kan bahasa yang ada di Jawa, ya. Ya, Karena yang mencetuskan pertama kali itu adalah Prabu Joyoboyo, ya, atau Prabu Jayabaya, ya, sang raja Kediri. Nah, semenjak itu mulailah tenar nama-nama itu, sosok-sosok, dua sosok ini antara Ratu Adil dan Satrio Piningit. ya, Apakah Satrio Piningit itu salah satu gelar dari sang pemimpin akhir zaman atau berbeda lagi sosoknya? Satrio Piningit adalah gelar untuk pemimpin akhir zaman Oh, beserta semua pasukannya. beserta semua pasukan. Ya, Artinya itu gelar bukan hanya untuk satu sosok, ya, tapi gelar secara kelompok. Nah, oh gitu ya. ya, Artinya Satrio Piningit adalah gelar di Jawa, ya, di Jawa, bisa dibilang di Nusantara. Itu untuk sang pemimpin akhir zaman beserta seluruh pasukannya. ya, Oh, itu disebut Satrio Piningit. Artinya kesatria yang disembunyikan. ya, Oh, artinya itu bukan cuma satu sosok, ya, Ya. artinya banyak. banyak. Ya, kalau si sosok Ratu Adil ini adalah salah satu dari pasukan beliau, seperti yang tadi panjenengan beliau sampaikan, itu kan sudah merapat. Ya, Nah, artinya Ratu Adil ini juga bisa dibilang Satrio Piningit juga. ya, karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda Oh, tugas tanggung jawab yang berbeda. dan waktu yang berbeda juga. Waktu berbeda. Ya, Hmm. dalam arti dua nama ini akan memiliki tempat masing-masing. Siapa? Satrio Piningit dan Ratu Adil mempunyai tempat masing-masing. Ah. Nanti jika waktunya telah tiba, maka akan dibuka semuanya terang benderang. Hijab-hijabnya. Ya, Sehingga masyarakat bisa mengetahui ya, sosok-sosok yang sebenarnya. ya. Tapi dua ini satu tujuan. Satu tujuan, Ya. dua sosok yang berbeda tapi satu tujuan. Ya, Ya, bisa dibilang kan si Ratu Adil ini adalah murid dari beliau sang pemimpin akhir zaman atau Satrio Piningit itu Ya. namanya, ya kan, karena beliaulah gurunya, ya. Nah, ya. Terus untuk tugas, kalau beliau sang pemimpin akhir zaman itu kan kita sudah mengetahui, umat Islam insya Allah sudah paham semua bahwa beliau adalah seorang pemimpin dunia, bukan hanya sekedar di Nusantara, ya kan. ya, Beliau akan jadi pemimpin dunia seperti yang disampaikan dalam nubuah Rasulullah, sang Imam Al-Mahdi, ya, akan mendeklarasikan kekhalifahan di Baitul Maqdis, ya kan. ya, Nah, beliau jadi pemimpin di seluruh dunia. Seluruh dunia akan tunduk di bawah kepemimpinan beliau. Nah, sementara Ratu Adil, Ratu Adil nanti akan muncul setelah mengikuti beliau
berjuang, berperang, sampai kemenangan pun tercapai. Di situ nanti semua setelah hancur total dan Allah memunculkan semua perbendaharaan yang telah disiapkan tapi masih disembunyikan. Itulah nanti tugas seorang Ratu Adil yang akan mendistribusikan ke seluruh wilayah-wilayah di penjuru dunia. Jadi pendistribusian harta-harta amanah itu adalah bagian dari tugas Sang Ratu Adil juga. Ya. Di bawah kepemimpinan beliau, sang pemimpin akhir zaman. Ya. Ya. Terus ini saya pengen tahu dulu, biar lebih jelas garis benang merahnya ya, garisnya. Saya ingin tahu silsilah atau terahnya si sang, karena tema kita malam ini adalah tentang sosok Ratu Adil. Bisa enggak panjenengan menggambarkan terahnya itu dari belionya ke atas melalui siapa, terus ke atas sampai yang tertinggi yang panjenengan ketahui? Sebatas yang hamba diizinkan. Beliau adalah keturunan dari raja-raja Nusantara. Posisi ada di wilayah timur atau di sebelah timur dari Pulau Jawa. Sebelah timur Pulau Jawa? Ya. Tapi masih di dalam Pulau Jawa atau di luar? Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa bagian timur? Ya. Oh, itu kalau posisi jasadnya saat ini? Ya. Oh ya. Terus untuk tadi, terahnya tadi, coba panjenengan bisa lanjutkan. Terahnya terhubung dan terjaga dari kerajaan besar yang ada di timur. Apa nama kerajaannya? Semua naik Singosari. Terus sampai ke kerajaan terbesar yang pernah ada. Termasuk beliau. Raja Bandung Bondowoso. Oh, ada darah keturunan dari beliau juga? Ya. Secara jasa? Ya. Oh, nih, coba akan saya urutkan ya, karena insya Allah saya sedikit mengetahui ya tentang urut-urutan ke atasnya, apa namanya, kerajaan-kerajaan ya, terutama yang ada di tanah Jawa ya. Yang paling terdekat dengan sosok beliaunya itu apa? Kerajaan apa tadi? Singosari? Singosari. Dari Singosari? Ya. Nah, itu yang paling bawah? Ya. Dari Singosari naik ke atas, itu ketemunya
ke Kahuripan, apa Kediri ya? Ya. Kediri, ya. Terus ke Kahuripan, itu urut-urutannya. Kahuripan ke Mataram kuno, Ya. tapi yang ada di wilayah timur, Ya. zamannya Empu Sindok, ya. Terus naik lagi sampai ke Mataram kuno yang ada di tengah, Ya. ya. Di baratnya. Ya, yang di barat, Ya. ya. Kan ada 3 wangsa di situ ya. Nah, sampai ke Wangsa Sanjaya. Ya. Terus naik lagi sampai ke Kalingga. Ya. Dari Kalingga diurut naik lagi, barulah ketemu beliau Bandung Bondowoso. Prabu Bandung Bondowoso. Bisa dibilang beliau adalah anak turun dari sang Prabu Bandung Bondowoso alias Nabi Sulaiman dan sang Ratu Bilqis. Benar? Benar. Oh, ya. Artinya memang ketika ada sosok yang mengemban tugas besar, tugas agung, maka akan muncul dari keturunan-keturunan orang besar juga. Benar kan? Seperti itu. Iya. Nah, jadi insya Allah pemirsa juga sudah bisa mengetahui tentang beliau sang Prabu Bandung Bondowoso dan Ratu Bilqis. Itu kan sudah ada di video kami sebelumnya, itu kan sudah kami bahas itu. Nah, jadi urut-urutannya seperti itu sampai ke atas ya. Oh, sampai ternyata memang beliau punya darah keturunan ya, karena Ratu Bilqis itu juga kan berasal dari Kayangan. Nantinya memang satu terah ya, baik secara jasad ataupun secara roh, itu memang masih satu garis keturunan beliau, ya kan? Iya, terjaga. Masih terjaga, ya. Sama yang disampaikan beberapa narasumber kami sebelumnya, bahwa darah keturunan dari raja-raja Nusantara itu akan masih tetap terjaga kemurniannya, ya. Baik dari zaman dulu sampai yang terakhir itu masih nyambung semua, ya. Nah, gini, ketika beliau sosoknya sudah ada, apakah beliau sudah bertugas? Meskipun secara mungkin secara tidak nyata atau tidak tampak di mata masyarakat atau manusia pada umumnya. Beliau sudah bertugas. Oh, sudah bertugas? Ya. Memang saat ini status beliau adalah termasuk seperti Satrio Piningit. Oh ya. Masih tersembunyi. Masih disembunyikan. Ya. Tapi karena beliau adalah termasuk dari keturunan para raja-raja, maka tanggung jawabnya pun tidak sama dengan yang lain. Beliau sudah bertugas seperti leluhur beliau dahulu. Oh ya. Seperti Napatilas. Secara tidak langsung beliau berkomunikasi dengan para leluhur beliau. Dari ujung barat sampai ke ujung timur. Sudah beliau laksanakan. Oh, sudah lama ya. Bertugas. Oh. Setelah beliau resmi menjadi seorang murid dari penguasa akhir zaman,
salah satu atau salah dua contoh tugas yang beliau emban, kira-kira kalau diizinkan. Beliau berdakwah di golongan gaib. Oh, tugasnya secara gaib. Ya, Oh, bukan secara nyata. bukan. Oh, bukan secara jasad ya. Ya, Secara artinya. nanti kalau secara jasad. Oh, belum waktunya. Ya, belum waktunya. Dan itu pun masih sangat berhubungan erat dengan leluhur beliau. Oh, iya. Beliau seperti napak tilas apa yang dahulu leluhur beliau laksanakan. Berjuang, berdakwah, baik dalam nyata maupun dalam gaib. Alhamdulillah sudah beliau laksanakan. Dan semua itu pun masih sangat berhubungan erat dengan para leluhur beliau. Oh, yang membimbing. Ya, Oh, iya. begitu juga dengan para raja-raja yang menjadi kakek buyut beliau. Beliau telah undang semua. Oh, sudah pernah ketemu semua? Ya, Oh, iya. terutama yang berhubungan langsung. Meminta doa restu. Oh, iya. Oh. Alhamdulillah sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Berarti sampai detik ini pun beliaunya masih bertugas? Masih tetap bertugas? Ya. Sama dengan beliau kan, sang pemimpin akhir zaman. Ya. Cuma kita saja yang tidak bisa mengetahui, ya, tidak bisa mendeteksi. Ya. Jangankan tugasnya, keberadaannya saja kita tidak bisa mendeteksi, tidak. Karena Allah yang menghijab. Ya. Ketika Allah sudah menghijab, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui kecuali memang diberikan petunjuk oleh Allah. Ya. Ya. Nah, ketika beliaunya saat ini sedang bertugas dan sudah siap, artinya hanya sekedar menunggu waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah, ya, dan menunggu komando dari beliau, sang penguasa akhir zaman. Berarti benar apa yang beliau beberapa hari yang lalu menyampaikan salah satu narasumber, bahwa seluruh penghuni kayangan, ya, itu juga semua akan turun untuk bertugas, dan mungkin itu adalah tugas terakhir di akhir zaman, ya kan? Ya. Apakah beliau-beliau juga yang ada di atas dari kayangan itu adalah pendukung dari kinerjanya nanti beliau, sang sosok Ratu Adil ini? Sudah pasti. Oh, sudah pasti. Mungkin sudah pernah disampaikan bahwa beliau para raja-raja di seluruh dunia adalah ruh-ruh kayangan yang bertugas. Jadi nanti pun semuanya akan terkonek. Satu visi. Sang ratu nanti bertugas mulai dari ujung ke ujung, dari ujung timur sampai ujung barat. Tapi di masyarakat itu, terutama di masyarakat Jawa, itu
ada yang menyebutkan itu adalah sosok perempuan karena disebut ratu, ya kan, bukan raja. Ya, Nah, sepengetahuan panjenengan kenapa? Kenapa digelari ratu, bukan raja adil? istilah ratu Hmm. adalah penguasa, Oh, bukan sosok perempuan. oh gitu. Oh. Raja Hmm. dan ratu Hmm. mempunyai kedudukan Hmm. yang sama jadi seorang pemimpin. Oh gitu. Oh. Artinya ketika memiliki nama seorang ratu itu belum tentu laki-laki, belum tentu perempuan. Ya. Bisa jadi laki-laki. Ya, Ya, jadi saya ingat betul memang gelar beliau sang pendiri Mataram kuno. Nah itu ada gelar beliau di yang akhir itu ada Sang Ratu Sanjaya. ya, Itu ada, itu gelar beliau. Jadi memang nama gelar ratu untuk penguasa itu memang sejak dulu memang sudah ada ya. sudah. Ya. Beliau kelak Hmm. akan bertugas Hmm. mendampingi sang pemimpin akhir zaman. Hmm. Berbeda bidang. Ya, hanya tugas mungkin ya yang membedakan. Hmm. Posisi pun nanti akan berbeda. Hmm. Beliau sang pemimpin akhir zaman Hmm. nanti akan bertempat di sana, Bersinggah sana di barat. barat atau di tengah ya, Ya, di Baitul Maqdis ya. ya. Hmm. Dan insya Allah beliau sang Ratu Adil Kalau Sang Ratu Adil akan berada di sini, bertahta di di sini. Nusantara. Ya, Oh, ya. Terus saya pernah juga dengar ya sebuah narasi bahwa sang Imam Al-Mahdi ini adalah tokoh awal yang pembentuk pondasi tentang kekhalifahan, menegakkan keadilan di atas muka bumi, ya seperti yang didahulukan oleh Rasulullah. Ya, itu memang masa-masa kepemimpinan beliau itu memang tidak terlalu lama ya. Ya, Cukup singkat ya, karena memang sudah ada hadis dari Rasulullah itu antara 7 sampai 9 tahun beliau akan memimpin. ya. Nah, setelah itu siapa yang akan memimpin? Kalau Ratu Adil ini kan tadi posisi ada di Nusantara kan. Nah, coba saya ingin tahu sedikit saja tentang penerus beliau nanti yang ada di sana. Karena di zaman itu, di waktu itu, sang utusan Nabi Isa alaihissalam kan juga turun. Ya, Apakah nanti Nabi Isa yang akan meneruskan kepemimpinan beliau? tidak. Hah? Yang akan meneruskan kepemimpinan beliau Hmm. adalah sang Ratu Adil. Oh, penerusnya. Ya, Ya. Berarti bisa dibilang ya, yang tadinya pusat kekuasaannya itu ada di Baitul Maqdis, ketika sudah diteruskan oleh Sang Ratu Adil, maka pusat pemerintahan dunia itu akan berpindah ke wilayah Nusantara. ya, Benar seperti itu.
Kembali seperti awal. Kembali seperti awal zaman dahulu lagi. Itulah yang dibilang sejarah akan terulang kembali. Ya, semuanya akan terulang. Akan kembali seperti zaman Atlantis dulu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga sudah membuat video tentang Atlantis. Atlantis itu pernah jadi penguasa dunia. Ya, Nusantara ya pernah jadi penguasa dunia di masa Atlantis. Bahkan sebelum itu ada masa Lemuria juga. Ya, artinya yang dulu masa-masa itu bergilir ke wilayah lain, akhirnya nanti akan kembali lagi ke wilayah Nusantara dari awal, dari asal ya. Ya, menyebar. Ya, berarti benar apa yang saya dengar, bahwa beliau sang pemimpin akhir zaman yang akan membentuk fondasi, menegakkan keadilan, itu awal yang mengawali. Tapi puncak kejayaan umat Islam nanti itu berada di bawah kepemimpinan Sang Ratu Adil. Ya, Benar ya, seperti itu ya. Ya. Boleh enggak panjenengan sedikit menceritakan ciri-ciri beliau Sang Ratu Adil? jika dilihat secara fisik, insya Allah sama. Sama dengan manusia pada umumnya, Ya. tidak ada perbedaan yang Tidak ada. menonjol, tidak ada ya. Benar. Ya, ya. Beliau pun juga membaur sama. Hanya beberapa saja insya Allah yang sudah mengetahui, tapi itu pun sangat-sangat rahasia. Sudah ada yang mengetahui? Ada. Oh. Ada. Tapi masih dirahasiakan. Ya. Saat ini pun beliau sama seperti orang pada umumnya, beraktivitas seperti biasa. Kondisi-kondisi sederhana, tidak ada yang berlebihan atau tampak layaknya seorang ratu. Tidak. Berarti sama persis dengan beliau sang pemimpin akhir zaman ya. Benar. Meskipun kita bisa ketemu di jalan, kita tidak akan pernah bisa mengetahuinya selama Allah masih menghijabnya. Ya. Ya. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir, apakah waktu kemunculan beliaunya sudah dekat ataukah masih jauh? Waktu kemunculan sudah dekat. Sangat dekat. Sangat dekat. Kira-kira berapa tahun lagi? Tidak terhitung tahun. Tidak sampai tahun. Ya. Tapi itu untuk tugas awal. Nanti tugas berikutnya akan sesuai dengan apa yang beliau sabdakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Ya, artinya waktu sebentar lagi, Ya. tidak sampai tahunan ya. Ya. Ya, mungkin hitungan bulan mungkin ya. Allahu alam. Ya. Hanya Allah saja yang maha tahu ya. Insya Allah nanti di bawah kepemimpinan beliau, kejayaan, kemakmuran akan tercipta atau terwujud kembali.
singgahsana atau istana di tanah Jawa. Oh ya, ya. Ya, memang ada hubungannya ya. Ya, Berarti ada hubungannya dengan beberapa video kami sebelumnya. ya, Istana beliau itu masih utuh, istana kakeknya atau nenek moyangnya lah, Ya. saya bilang gitu ya, sang Bandung Bondowoso ya, dan sang ratu itu kan masih utuh semua. Itu Ya. memang untuk umat ya. Nah, artinya beliau akan bersinggah sana di sana. ya. Oh ya, ya. Keadilan, Hmm. kemakmuran, Hmm. kesejahteraan, Hmm. semua akan terwujud. Ya, sama dengan apa yang dinubuahkan oleh Rasulullah dan sama akan meneruskan apa yang sudah ditetapkan oleh sang pemimpin akhir zaman. Beliau hanya sekedar melanjutkan saja. Ya, Nah, ya, artinya puncak kejayaan umat Islam seluruh dunia, terutama yang ada di Nusantara, berada di bawah kepemimpinan beliau. Benar? ya, Ya sudah. akan kembali menjadi poros. Akan menjadi poros dunia. Ya, Ya, di situ bisa dibilang Nusantara akan menjadi mercusuar dunia Ya. kembali. Ya. di situ Hmm. sang ratu adil. Hmm. Ya, ya. Masih ada lagi yang mau disampaikan? Apa sudah cukup? Insya Allah sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya panjenengan. Ya. Panjenengan sudah pernah hadir di sini sebelumnya? Belum pernah. Nah, yang sudah. Om, amunan cenderamata dari saya buat panjenengan. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, semoga panjenengan bisa kembali bertugas lagi ke Kayangan. Ya. Ya, Monggo. mohon maaf. Ya, monggo. Hamba mohon undur diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah itulah tadi hasil dialog kami dengan salah satu sosok yang berasal dari Kayangan tingkat 67 kalau nggak salah ya. Beliau dulu seorang empu di zaman menjelang berdirinya Kalingga ya, dan beliau juga tadi sudah menjelaskan bahwa sosok sang Ratu Adil itu adalah sosoknya laki-laki bukan perempuan, seperti kebanyakan masyarakat memahami karena gelarnya ratu itu dikiranya memang perempuan, tapi memang ratu itu adalah sebutan sang penguasa mulai dari zaman dulu, itu sebutannya ratu ya. Jadi tidak lagi disebut dengan raja karena sistem itu akan kembali lagi seperti dulu, akan terulang lagi seperti zaman dulu ya. Dan alhamdulillah beliau memang sudah ada, dan beliau sendiri masih anak turun atau keturunan dari raja-raja Nusantara, terutama yang ada di tanah Jawa, seperti yang tadi saya sebutkan, sampai ketemu ke beliau sang Prabu Bandung Bondowoso dan Ratu Bilqis ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.